Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran hadis. Di sini kita akan melanjutkan doa setelah kita selesai kemarin dari pembahasan zikir-zikir setelah salam, setelah sholat. Di sini disebutkan doa kunut, doaul kunut. Di sini dimaksudkan doa kunut di sini doa kunut witir, doa kunut witir yang dibaca setelah rakaat yang terakhir dibaca pada rakaat yang terakhir di sholat witir. Setelah i'tidal, setelah bangkit dari ruku, sebelum sujud, maka disunahkan membaca doa ini. Tayyib. Di sini disebutkan qala Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, berkata Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Hasan. Kita tahu beliau memiliki cucu dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, melalui pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Sana ada dua cucu beliau, ada Al-Hasan dan ada Al-Husain. Tayyib. Di sini diriwayatkan oleh Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Tayyib. Qala Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu, berkata Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma, allamani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat doa yang aku baca pada salat witir. Yang bisa aku baca pada salat witir, yaitu tadi di rakaat yang terakhir dari salat witir. Salat witir ini rangkaian dari salat malam, dianjurkan bagi kita untuk salat witir di tiap malamnya. Salat witir ini salat untuk menutup salat malam kita. Jadi sangat dianjurkan untuk kita salat witir di setiap malamnya, dengan rakaat yang ganjil. Dengan rakaat yang ganjil, minimalnya 1 rakaat. Bisa 3 rakaat, bisa 5 rakaat, yang penting ganjil. Tayyib. Itu bisa kita lakukan di awal malam, jadi sebelum kita tidur, kalau memang kita khawatir tidak bisa sholat, tidak bisa bangun di akhir malam sebelum subuh untuk sholat witir, maka bisa kita lakukan di awal malam, jadi sebelum tidur, atau juga bisa ketika bangun di sepertiga malam terakhir, kemudian setelah sholat tahajud ditutup dengan sholat witir, minimalnya 1 rakaat dan harus ganjil rakaatnya. Di sini di rakaat yang terakhir, dibaca doa kunut witir ini di rakaat yang terakhir setelah bangkit dari ruku, i'tidal, sebelum sujud membaca doa ini. Diajarkan oleh Rasulullah SAW doanya di sini, Allahumma hdini fi man hadaita, wa afini fi man afaita, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi ma a'taita, wa qini syarra ma qadaita, fa innaka taqdi wa la yuqda alayka, innahu la yadhillu man walaita, tabarakta rabbana wa ta'alaita. Allahumma hdini fi man hadaita, ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Kau beri petunjuk. Wa afini fi man afaita, dan berilah aku keselamatan. Berilah aku keselamatan dan kesehatan. Al-afiyah itu keselamatan atau bisa kesehatan. Berilah aku keselamatan sebagaimana orang-orang yang Engkau beri keselamatan. Wa tawallani fi man tawallaita, dan lindungilah aku bersama dengan orang-orang yang Kau lindungi. Lindungilah aku bersama orang-orang yang Kau lindungi. Wa barik li fi ma a'taita, dan berikanlah keberkahan kepadaku terhadap apa yang Kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadaita, dan lindungilah aku dari dari segala keburukan apa yang telah Engkau tetapkan.
Ya, jadi takdir-takdir yang buruk yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, karena sesungguhnya engkaulah yang menetapkan takdir, engkaulah yang menetapkan takdir, engkaulah yang memutuskan perkara dan tidak ada yang mampu memutuskan atas dirimu. Innahu la yadhillu man walaita, dan tidak ada, sungguhnya tidak akan ada yang yadhillu, tidak akan ada yang hina, ya. Dan siapapun yang engkau cintai, engkau berikan kecintaan kepadanya, maka dia tidak akan jadi hina, Kak. Tidak akan pernah menjadi hina, tidak akan pernah menjadi rendah. Ya, jadi tidak akan hina siapapun yang engkau cintai. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Maha suci engkau ya Allah wahai Rabb kami, maha berkah engkau wahai Rabb kami, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau. Taib. Ya, itu doanya. Doa qunut witir. Allahumma hdini fi man hadaita, wa afini fi man afaita, wa tawallani fi man tawallaita, wa barik li fi ma ataita, wa qini syarra ma qadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, innahu la yadhillu man walaita, tabarakta Rabbana wa ta'alaita. Taib. Kemudian itu bentuk yang pertama dari doa qunut witir. Ada bentuk yang kedua disebutkan dalam hadis berikutnya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi akhir witrihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa membaca di akhir rakaat pada witir, pada salat witir yang beliau lakukan, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan keselamatan darimu dari hukumanmu, dan aku berlindung kepadamu darimu, ya, dan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu, ya, dari hukumanmu. La usi thana'an 'alaika, aku tidak mampu menghitung pujian yang layak untukmu. Ya, saking karena memang Allah Subhanahu wa taala layak atas segala pujian yang tak terhitung, yang tak terhingga. Anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana yang telah engkau sebagaimana engkau telah memuji dirimu sendiri. Ya, engkau berhak mendapatkan pujian dan sanjungan sebagaimana sanjungan dan pujian yang engkau berikan kepada dirimu sendiri. Tayyib. Ini jenis doa yang kedua dari doa qunut witir yang nanti bisa dihafalkan kemudian diamalkan ya dalam salat witir kita. Tayyib. Kemudian berikutnya doa setelah witir, ya, doa setelah witir. Jadi setelah selesai dari witir, setelah salam ya dari salat witir, ini juga ada doanya, ada zikirnya disebutkan di sini. Idza sallama minal witri, apabila telah mengucapkan salam pada salat witir. Jadi setelah salat witir disebutkan di sini zikirnya, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza sallama minal witri qala, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah salam dari salat witir, maka beliau mengucapkan subhanal malikil quddus, ya, subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali, ya, thalathan sebanyak 3 kali, wa yarfa'u sautahu bitsalitsah, dan kemudian beliau mengeraskan suaranya di di ucapan yang ketiga, ya. Jadi di ucapan yang ketiga. Jadi beliau ucapkan 3 kali, ya, dan di kali yang ketiga beliau keraskan suara beliau. Beliau agak mengeraskan mengangkat suara beliau. Jadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Ya, jadi di yang terakhir, yang ketiga itu agak beliau angkat suara beliau. Baik. Subhanal malikil quddus, maha suci. Maha suci engkau wahai al-malik, wahai sang penguasa, sang raja, al-quddus yang maha suci. Ya, yang maha suci, yang maha bersih dari segala aib dan kekurangan. Taib. Ini zikir yang bisa kita baca setelah salat witir, ya, setelah salat witir. Taib. Subhanal malikil quddus 3 kali. Nah, ini juga dihafalkan, ya, kemudian kita amalkan. Taib. Kemudian berikutnya doa istikharah, ya, doa
al-istikharah. Doa istikharah ini suatu doa yang kita baca, nanti di sini disebutkan ya. Tahu. Taib. Doa istikharah adalah doa yang kita baca ketika kita merasa bimbang untuk memilih antara dua pilihan. Ya, untuk memilih antara dua pilihan, dua perkara, antara A dan B misalnya. Ya, kita bimbang mau milih yang mana, dan ini biasanya dalam perkara-perkara yang besar. Ya, dalam perkara-perkara yang besar yang itu perkara-perkara yang penting yang harus kita putuskan. Maka kalau kita merasa bimbang, walaupun kita sudah memiliki kecondongan kepada salah satunya, tapi kita bimbang, ragu apakah memang itu pilihan yang terbaik, maka kita bisa berdoa dengan doa istikharah, ya, memohon petunjuk, memohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada pilihan yang terbaik. Ya, ini fungsi dari fungsi dari doa istikharah yang dilakukan. Yang doa istikharah ini dilakukan setelah sholat istikharah, sholat 2 rakaat. Ya, dia niatkan sholat 2 rakaat untuk sholat istikharah. Kemudian setelah sholat 2 rakaat dia membaca doa istikharah yang disebutkan nanti di sini. Tayyib. Disebutkan di sini dalam hadis an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umur. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa istikharah. Ya, doa istikharah itu talabal khairil amrain, yaitu meminta yang terbaik dari dua perkara. Ya, meminta yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua pilihan. Fil umuri, dalam segala perkara-perkara kita. Tayyib. Dalam segala urusan-urusan kita. Kemudian kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dalam Al-Qur'an. Jadi saking pentingnya doa istikharah ini sampai-sampai beliau mengajarkan doa istikharah ini kepada para sahabat, ya, sebagaimana beliau mengajarkan surat-surat dalam Al-Qur'an. Jadi beliau sangat memperhatikan, ya, pengajaran mengajarkan doa ini kepada para sahabat. Yaqul, Rasulullah SAW mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang dari kalian merasa bimbang, merasa galau terhadap suatu perkara, ya, merasa bimbang dalam menetapkan suatu pilihan, falyarka' rak'atain min ghairil fardhah, maka hendaknya dia salat 2 rakaat, ya, selain salat wajib. Jadi salat 2 rakaat, salat sunnah 2 rakaat. Tsumma liyaqul, kemudian setelah salat dia mengucapkan doa ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah, aku memohon pilihan kepadamu, ya, aku memohon pilihan, ya, aku memohon bimbingan dalam memilih dengan ilmumu, ya, aku mohon bimbingan kepadamu untuk menentukan pilihan, bi'ilmika, dengan ilmu yang ada pada dirimu, ilmu yang ada pada sisimu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon ketetapan, ya, meminta ketetapan yang terbaik dengan apa yang telah engkau tetapkan. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu, ya, memohon keutamaanmu yang agung, ya, aku memohon kepadamu keutamaan, ya, keutamaan yang besar darimu, ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena sungguhnya engkaulah yang menetapkan, bukan aku yang menetapkan. Wa ta'lamu wa la a'lamu, dan engkaulah yang mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkaulah yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Tayyib. Kemudian, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, ajili amri wa ajilihi, ya Allah, kalau seandainya engkau mengetahui bahwasanya perkara ini jadi perkara yang kita sudah memiliki kecondongan kepadanya, karena tadi kita harus sudah memiliki kecondongan kepada salah satu dari dua pilihan tadi, ya, misalnya antara A dan B kita sudah memiliki kecondongan kepada pilihan A, ya, tapi kita masih bimbang apakah memang ini pilihan yang terbaik, ya, maka kita berdoa dengan doa istikharah ini, ya, ya Allah, apabila engkau mengetahui bahwasanya perkara ini, ya, perkara yang kita pilih tadi, yang kita sudah memiliki kecondongan kepadanya, itu khairun li, merupakan kebaikan bagiku, bagi agamaku, bagi kehidupanku, dan juga bagi perkaraku ke depannya. Faqdurhu li, maka tetapkanlah hal tersebut untukku, wa yassirhu li, dan mudahkanlah perkara tersebut untukku,
Tsumma barik li fihi, kemudian berikanlah keberkahan kepadaku dalam perkara tersebut. Ya. Kemudian wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajili amri wa ajilihi fasfirhu anni wasfirni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bih. Kemudian apabila engkau mengetahui ya Allah bahwasannya perkara ini adalah keburukan bagiku, perkara ini merupakan keburukan bagiku dalam perkara agamaku, dalam kehidupanku, dan juga dalam perkaraku yang dalam perkaraku ke depan, ya, dalam perkara-perkaraku setelahnya. Fasfirhu anni, maka palingkanlah hal tersebut, palingkanlah perkara tersebut dariku, dan palingkanlah diriku dari perkara tersebut. Waqdur liyal khaira haitsu kana, kemudian tetapkanlah bagiku yang terbaik dimanapun aku berada, ya, bagaimanapun hal tersebut, ya, tetapkanlah yang terbaik bagiku, apapun itu, yang kalau memang itu merupakan yang terbaik menurutmu ya Allah. Tsumma ardini bihi, kemudian jadikanlah aku ridho terhadap perkara tersebut. Taib. Qala wa yusammi hajatahu, kemudian dia sebutkan hajatnya, perkaranya, dia sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Taib. Yang mungkin terkait dengan pilihan menentukan sekolah misalnya, mau masuk pondok pesantren antara pondok A dan pondok B misalnya, atau untuk mau memilih pekerjaan misalnya, dan yang lainnya, ya. Maka ini doa istikharah ini hendaknya kita hafalkan, kemudian kita amalkan, ya, ketika kita merasa bimbang antara dua pilihan. Taib. Ini insyaallah kemudian nanti akan ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan dipalingkan kepada perkara yang terbaik bagi kita. Ya, kita akan dipalingkan dan ditetapkan untuk perkara yang terbaik bagi kita. Taib. Walaupun mungkin awalnya kita memilih pilihan A, tapi setelah kita melakukan doa istikharah ini, kemudian mungkin ketetapan hati kita berubah, kemudian kita menjadi memilih pilihan B, ternyata memang itu yang terbaik. Atau kemudian Allah palingkan ketika kita sudah mau mengambil pilihan A, tapi kemudian Allah palingkan, ya, mungkin karena suatu perkara, kemudian Allah palingkan kita kepada perkara B. Ya, apapun caranya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukannya. Intinya insyaallah kita akan diberikan pilihan yang terbaik. Tapi mungkin di awalnya mungkin kita belum menyadarinya, tapi kedepannya kita akan menyadari bahwasanya itulah yang terbaik bagi kita. Baik, itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini, ya, ada 3 doa tadi, berarti doa qunut witir, kemudian doa setelah witir, dan ada doa istikharah. Baik, hendaknya dihafalkan doa-doa tadi, ya, kemudian kita amalkan. Baik, nanti pada halaqah berikutnya kita akan masuk pada doa-doa yang berkaitan dengan al-marad, penyakit, ya. Bisa mendoakan orang yang sakit atau mendoakan diri kita sendiri ketika sakit. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.